Ya, kita berjumpa lagi. Hari ini kita berbicara dengan tren dan tantangan bisnis masa kini, yaitu pertama, globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah peran bisnis masa kini. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, hubungan antara satu negara dan negara lain hampir semuanya berkutat pada masalah politik. Namun saat ini peran bisnis sama pentingnya dengan politik. Akibatnya, semakin majunya teknologi, suatu negara dapat relatif mudah mendistribusikan produknya ke negara lain. Mereka sangat mungkin mendapatkan inputnya dari negara yang berbeda dalam hal barang, jasa maupun uang. Itu mengalir dengan mudah melewati batas-batas negara. Dunia dianggap merupakan satu kesatuan global tanpa batas-batas yang jelas. Dalam pasar global, pesaing datang dari berbagai negara yang berbeda. Mereka memasarkan produk dengan kualitas tinggi dan harga bersaing. Derasnya arus globalisasi banyak berkaitan dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang dicapai dunia. Dengan teknologi itu dapat memungkinkan produsen dan konsumen yang berasal dari negara yang berbeda dapat berkomunikasi dengan mudah dengan negara yang berbeda. Penguasaan teknologi dan bahasa internasional sangat mempengaruhi karir orang yang ingin berkecimpung di dunia bisnis. Kebutuhan tenaga kerja dengan skill tertentu akan dipenuhi dengan memilih tenaga yang berkualitas tanpa melihat kewarganegaraannya. Hal ini sangat mungkin karena aliran tenaga kerja dari satu negara ke negara lain juga relatif lebih mudah. Jadi sudah siapkah Anda bersaing menghadapi persaingan seperti ini? Yang kedua, tantangan sosial yaitu pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi saat ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi serta penurunan inflasi dari suku bunga. Di sisi produksi, sektor-sektor yang menjadi pendorong dalam pemulihan ekonomi adalah sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Sektor tersebut adalah perdagangan pasar dan eceran, serta hotel dan restoran dengan pasar utamanya yaitu golongan pendapatan menengah ke atas. Daya saing sebagai akibat dari terjadinya depresi rupiah, sektor tersebut adalah yang memiliki nilai tambah lokal yang tinggi dan berorientasi ekspor, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selanjutnya, sektor industri, pengolahan yang bersifat padat karya, terutama yang dapat memanfaatkan kapasitas yang telah ada untuk memenuhi pasar ekspor, juga akan segera pulih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan akan mencapai tingkat mendekati keadaan sebelum krisis dan laju inflasi dari suku bunga yang rendah. Yang kedua, wanita di dunia kerja. Secara kultural, Indonesia termasuk negara yang tidak memiliki tingkat maskulin tinggi. Secara relatif, Indonesia membuka kesempatan yang luas kepada para wanita memasuki dunia kerja. Dari statistik dapat dilihat bahwa karyawan wanita dari tahun ke tahun bertambah banyak porsinya dibandingkan dengan jumlah karyawan pria. Fenomena maraknya eksekutif wanita memang telah diprediksi sejak awal dekade lalu. Secara tradisional, kaum wanita dipandang lebih teliti, sabar, dan ulet. Semua ini adalah faktor-faktor penting penentu sukses bisnis. Lebih-lebih pekerjaan di masa sekarang ini lebih mengandalkan otak daripada otot. Maraknya pemimpin wanita yang naik ke pentas sangat boleh jadi akan membawa angin baru. Dengan keluasannya, negosiasinya tampaknya akan lebih mewarnai
kepemimpinan wanita. Gaya keibuan boleh jadi akan bertransformasi menjadi ilmu kapas, ringan dan lembut, tapi bisa menjadi padat dan tidak mudah koyak. Jadi jangan sekali-kali meragukan kepewaian para wanita menahkodai perusahaan. Jika kita menyimak perjalanan karir mereka, terlihat jelas kebanyakan wanita di puncak tahta ini bukanlah kejatuhan bintang dari langit atau sekedar menerima warisan dari orang tua atau suami mereka. Para wanita tangguh ini benar-benar harus berjuang dari jenjang yang paling bawah, menapaki jenjang demi jenjang posisi, mencetak prestasi demi prestasi. Ya. Jadi ini dianggap satu tren dan bisa jadi tantangan bagi pria bahwa ternyata dunia modern ini peran wanita itu tidak bisa diragukan. Dalam hal bernegosiasi ternyata wanita sangat piawai. Tetapi kan tantangan lain dari dunia kerja bagi wanita bahwa mereka harus berperan ganda untuk bekerja dan mengurus keluarganya di rumah. Yang ketiga, isu link and match. Link and match. Link and match adalah kondisi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Di negara kita umumnya masih terdapat kesenjangan yang lebar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dunia bisnis seringkali mengeluhkan output dunia pendidikan yang belum siap pakai. Hal ini menandakan bahwa keterampilan yang dimiliki para pencari kerja masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga keadaan ini memaksa kalangan bisnis harus menyediakan anggaran pelatihan yang cukup besar untuk menyiapkan karyawan yang baru. Kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja telah dicoba diatasi dengan sistem magang. Namun sistem ini bisa memberikan harapan yang cerah. Dunia pendidikan harus bekerja sama dengan dunia bisnis untuk menyelesaikan isu-isu link and match tersebut. Dunia bisnis harus bersedia melibatkan diri secara nyata dalam memperbaiki proses pendidikan, baik itu secara material maupun non-material. Keterbukaan informasi salah satu faktor penting. Ya, ini juga menjadi dilema dalam dunia bisnis bahwa keluaran-keluaran dari dunia pendidikan yang notabene akan siap bekerja, ternyata setelah masuk di dunia lingkungan kerja itu berbeda. Sangat berbeda. Dunia pendidikan dengan dunia kerja itu sangat berbeda karena praktek. Ya. Di kampus mereka hanya belajar teori dan ketika masuk dunia kerja itu langsung praktek, dan ini menjadi suatu masalah bagi dunia bisnis karena mereka harus menyiapkan lagi anggaran yang besar untuk melakukan pelatihan bagi tenaga kerja yang baru. Tetapi untuk mengatasi itu sekarang ini dunia pendidikan sudah bekerja sama dengan dunia bisnis, para organisasi bisnis, perusahaan-perusahaan, bahwa mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja itu sebelum menyelesaikan studinya ada praktek atau magang, di mana mereka akan melatih diri untuk membiasakan diri hidup di dunia kerja, sehingga ketika suatu hari nanti setelah selesai dan mereka akan melibatkan diri dalam dunia kerja, mereka tidak kaget lagi. Tetapi walaupun begitu, hal itu belum memadai sepenuhnya. Dan itu tren dan juga menjadi sebuah kendala. Yang keempat, diversitas. Indonesia memiliki puluhan atau mungkin ratusan suku. Mereka memiliki kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keberhasilan pembangunan transportasi dan komunikasi memungkinkan mereka memiliki mobilitas yang lebih tinggi.
Kalangan bisnis suatu ketika akan memiliki karyawan yang multi suku. Benturan-benturan budaya tidak mungkin bisa dihindari. Apakah memiliki karyawan yang berasal dari suku yang sama lebih menguntungkan? Penelitian yang seksama perlu dilakukan untuk mengkaji hal tersebut. Namun demikian, ada sisi lain yang bisa diperoleh dengan memiliki karyawan multisuku. Di dunia bisnis memiliki lingkungan yang tidak tertutup dan terbatas. Mereka bersinggung dengan berbagai suku yang tertutup dan terbatas. Mereka bersinggung dengan berbagai suku yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini. Misalnya BRI berkantor pusat di Jakarta, memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tidak mungkin BRI hanya memperkerjakan karyawan yang notabene dari Jawa. Lambat laun diversitas tidak akan bisa dihindari lagi. Masing-masing suku memiliki kelebihan-kelebihan sendiri. Sinergi atau multisuku harus bisa diciptakan dengan jalan melakukan pengelolaan yang memungkinkan para karyawan memanfaatkan kelebihan masing-masing. Menekankan pada setiap karyawan untuk menghargai perbedaan budaya juga merupakan faktor penting yang harus diperkuat. Jadi diversitas ini kita di Indonesia ini dari berbagai suku, dan mempekerjakan orang dari berbagai suku itu tidak mudah. Dengan karakter dan kebiasaan yang berbeda itu tidak mudah. Tetapi dunia bisnis harus tersebar. Dia tidak hanya dibangun di kota Jakarta, jadi karyawannya hanya orang Jawa. Bagaimana kalau dibangun di Makassar, orang Sulawesi, dibangun di Sulawesi Utara, dibangun di Kalimantan? Tentu dia akan menggunakan orang Kalimantan di sana. Tidak mungkin dia akan membawa lagi orang Jawa semua ke Kalimantan. Dan ini dilema. Karena itu memang dibutuhkan manajemen yang kuat. Ya. Manajemen yang kuat untuk mengontrol, mengatur, mengelola, mengarahkan sehingga karyawan ini yang dari suku yang berbeda, dari adat kebiasaan yang berbeda, bisa bersinergi, bisa bersama-sama, mempunyai visi yang sama untuk meningkatkan dan memajukan bisnis itu. Yang kelima, konflik nilai. Perbedaan nilai bisa terjadi karena berbagai hal, antara lain karena faktor usia. Ya. Misalnya di Amerika Serikat, konflik nilai terjadi antara baby boomers, yaitu bayi yang lahir sekitar Perang Dunia Kedua, dengan baby busters, yaitu generasi yang lahir belakangan. Memang ini antara generasi tua dan generasi muda, memang ini sering terjadi perbedaan pendapat. Biasanya generasi yang tua menganggap mereka lebih hebat karena mereka sudah berpengalaman, sudah banyak makan garam, sudah lama bekerja, sudah banyak berbaur dengan orang, sudah banyak mendapatkan informasi, dan merasa bahwa mereka memiliki yang sudah melakukan yang lebih banyak. Sedangkan generasi yang di belakang, generasi muda, merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan yang sudah canggih. Mereka menguasai teknologi yang canggih, bahasa internasional yang canggih, kemudian bentuk-bentuk penelitian yang sudah modern dengan tenaga yang masih fit, sehingga mereka juga merasa bahwa mereka juga memiliki kelebihan yang lebih dibanding generasi terdahulu. Jadi ini bisa menjadi masalah dalam dunia bisnis. Kemudian yang terakhir, etika bisnis. Haruskah bisnis dioperasikan berdasarkan dengan nilai-nilai yang etis yang berlaku di masyarakat?
Dunia bisnis Indonesia misalnya tengah mengalami proses perubahan. Arus globalisasi yang semakin deras tengah menekan dunia bisnis Indonesia untuk mengadopsi standar pengelolaan bisnis secara internasional. Sustainable development maupun green business merupakan isu yang semakin berkembang. Masyarakat dunia semakin peduli akan kelestarian lingkungan. Keseimbangan dunia bisnis dan lingkungan harus bisa dicapai. Dunia bisnis akan bisa survive jika mereka dapat menjaga keseimbangan dirinya dengan lingkungan. Profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sosial dan dioperasikan dengan mengindahkan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Para pengusaha juga harus menghindar dari upaya yang menyalahgunakan segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa peduli pada akibat yang merugikan pihak lain, masyarakat luas, bahkan merugikan bangsa dan negara. Yang perlu juga diperhatikan ialah etika berbisnis. Salah satu ialah bahwa bisnis itu tidak bisa lepas dari lingkungan. Jadi ketika beberapa orang mendirikan bisnis, maka harus dilihat bahwa apakah limbahnya ini tidak merusak lingkungan, apakah limbahnya ini tidak membawa efek bagi masyarakat, efek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu memang, jadi bisnis tidak hanya lagi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi bisnis sekarang itu harus care pada lingkungan di mana dia berdiri supaya ia bisa bertahan. Itulah yang disebut dengan etika bisnis. Itu tadi tantangan sosial. Sekarang kita berbicara tentang tantangan kualitas. Jaminan kualitas yang sering kita dengar adalah sertifikat ISO seri 9000 dan ISO seri 1400. Sertifikat ISO 9000 diciptakan untuk mengakui perusahaan-perusahaan yang memiliki produk, pelayanan dan praktek manajemen. ISO 9000 semula dikembangkan untuk masyarakat Eropa. Tetapi standar tersebut telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia seperti Australia, Swiss, Norwegia, Jepang, Australia, Amerika, dan Afrika. Berbeda dengan ISO 9000 yang telah berorientasi pada pengelolaan internal, ISO 14.000 telah menapak ke lingkungan eksternal, yaitu memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap lingkungannya. Kualitas yang tinggi merupakan kunci utama yang harus dimiliki perusahaan, termasuk perusahaan Indonesia, untuk bersaing di pasar internasional. Penekanan kualitas pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penekanan teknis, manufaktur, dan penekanan konsumen. Secara teknis, produk dikatakan berkualitas jika telah memenuhi spesifikasi tertentu. Namun hal tersebut tidak menjamin produk laku di pasar. Untuk itu, produk juga harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh konsumen. Dipandang dari sisi konsumen, produk dikatakan berkualitas jika produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, kualitas adalah tingkat kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen. Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Selain standar ISO 9000,
TQM merupakan salah satu strategi yang populer diterapkan. Total Quality Management atau TQM adalah bentuk kerjasama untuk mengoperasikan bisnis dengan mengadakan bakat dan kemampuan karyawan serta pihak manajemen agar secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja melalui tim kerja. Dalam melakukan pendekatan guna meningkatkan kualitas, para ahli memiliki beberapa prinsip. Salah satu prinsip yang mendasar adalah benchmarking. Benchmarking adalah proses penemuan contoh produk, jasa, sistem atau praktek manajemen yang baik. Produk, jasa, sistem, dan praktek manajemen tersebut kemudian dijadikan standar. Ya, jadi tantangan kualitas itu sangat penting, dan untuk menguji sebuah kualitas maka ditetapkan sebuah standar, yaitu tadi ISO 9000, kemudian TQM, Total Quality Management, bagaimana kerjasamanya yang baik dalam melakukan bisnis, apakah bisnis itu sehat, kemudian bagaimana dengan kebutuhan konsumen. Itu semua diuji untuk apakah memang dia berkualitas dan memang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu tantangan, nggak mudah untuk menghasilkan produk yang berkualitas karena ada berbagai proses yang harus dilalui dan harus dicapai untuk bisa bertahan. Yang selanjutnya tantangan teknologi. Kemajuan teknologi telah mengubah cara-cara bisnis yang dikelola. Teknologi tinggi memungkinkan karyawan bekerja lebih cepat dan lebih produktif. Teknologi mempengaruhi bisnis melalui berbagai macam jalan. Teknologi mengubah cara spesifikasi pekerjaan, misalnya dengan komputer. Kemudian berkurangnya karyawan-karyawan klerikal, seorang sekretaris mereka semula harus mampu menguasai Word, Perfect, Excel, MS Word, dan sebagainya. Teknologi mendorong perubahan struktur organisasi. Organisasi bisnis modern beroperasi dalam lingkungan yang berubah-ubah secara cepat. Teknologi tinggi dan kompleks akan sulit dikuasai oleh hanya satu orang. Karyawan akan lebih terspesialisasi di bidang-bidang tertentu. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan pemecahan masalah dilakukan oleh perseorangan. Sebagai akibatnya akan terbentuk tim-tim kerja yang solid dan secara bersama memecahkan permasalahan. Ya, jadi dengan kemajuan tantangan teknologi, ini juga menjadi tantangan dalam dunia bisnis, karena kita lihat sekarang supermarket, bahkan swalayan, mal-mal besar sudah mulai sepi karena orang beralih. Jadi sekarang pasar sudah di ujung jari, tinggal tombol pesan makanan, semua melalui teknologi. Jadi ada pergeseran. Dan memang itu penggunaan alat-alat canggih ini biasanya perorangan, tetapi yang menjadi kendala lagi bahwa pemecahan sebuah persoalan dalam sebuah organisasi bisnis itu dibutuhkan bukan hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang. Jadi ini dianggap tantangan teknologi. Ya, saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu. Tolong cek tugasnya nanti di classroom, simak materinya baik-baik, kemudian kerjakan perintahnya di classroom. Selamat siang, selamat beraktivitas, sehat selalu.